الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang mulia, marilah kita mulai khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah dengan sebanyak-banyak puji-pujian pagi dan petang, siang dan malam, setiap hari sepanjang hayat di kandung badan kita. Hendaklah orang-orang beriman seperti kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadirin berbahagia, marilah kita senantiasa memperbanyak selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, khususnya di hari yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam ini. Rasulullah meminta supaya kita lebih banyak berselawat kepada beliau. Dan marilah kita mengajak keluarga, anak-anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita untuk selalu berselawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah supaya kita senantiasa berupaya mempertahankan iman kita, menyuburkan iman kita, dan memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kami hari ini dalam posisi khatib pengganti. Oleh sebab itu, insyaallah khutbah ini akan sangat singkat. Mengingat kita masih dalam bulan peringatan Maulid, maka kami bicarakan satu perkara saja. Sebagai wasiat khutbah hari ini, khatib mengajak diri sendiri dan mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk melakukan satu perkara, tidak banyak-banyak. Apa perkara yang ingin khatib ajak kita semua? Khatib mengajak kita semua di akhir tahun ini kita hendaknya melakukan cuci gudang, kalau istilah orang dagang. Dalam perdagangan, orang-orang jualan cuci gudang, itu artinya barangnya dikeluarkan semua, dijual murah-murah. Yang ingin kita cuci hari ini bukan kita jual, tapi kita buang jauh-jauh. Di awal mukadimah tadi kami bacakan, kita bermohon perlindungan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah daripada segala keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan segala kejahatan-kejahatan amalan kita.
Yang kami maksud hadirin berbahagia, bahwa sebagai manusia kita tentu saja memiliki potensi-potensi jahat. Ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi khatib mengajak kita semua, marilah hari ini atau di ujung tahun ini kita cuci gudang kita. Kita cuci hati kita supaya selesai urusan kita. Kita berharap bahwa setelah Jumat ini atau setelah mendengar khutbah ini, tidak ada satu orang pun lagi yang hadir di sini memiliki sifat-sifat buruk. Satu-satunya sifat buruk yang ingin kami bicarakan hari ini adalah rasa benci yang ada di dalam diri kita. Kami yakin betul bahwa semua kita memiliki rasa benci yang ada kalanya sudah kita pelihara cukup lama, sudah berakar di dalam hati kita, sudah tumbuh subur. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, maka hari ini sekali lagi khatib mengajak kita, ayolah kita cuci gudang kita bersihkan hati kita buang rasa benci kita. Sebab hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada kalanya sesuatu yang kita benci itu boleh jadi itu sebenarnya bagus untuk kita. Hanya karena kita tidak memiliki pengetahuan, kita membenci sesuatu yang bagus. Atau sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Ada kalanya kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang kayak habis-habisnya sebenarnya itu musuh kita, tidak bagus untuk kita. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, sekali lagi marilah kita buang rasa benci. Sebab kita khawatir betul, kita sendiri tidak tahu kenapa kita membenci seseorang, tidak tahu alasannya apa. Dan sering sekali tidak ada alasan-alasan yang syar'i kita membenci seseorang. Dan yang paling berbahaya sedang jemaah sekalian, kalau kita ternyata kita tidak sadar kita telah membenci orang-orang yang telah membesarkan kita. Kita telah membenci orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya berharap bahwa tidak ada satupun jamaah Jumat yang hadir hari ini yang masih membenci orang tuanya. Khususnya tidak boleh ada di antara kita yang membenci ibu kita. Tidak pantas hadirin berbahagia. Tidak pantas kita membenci ibu kita, alasan apapun tidak dibenarkan. Tidak pantas kita membenci guru kita, orang yang telah membuka mata hati kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Oleh sebab itu sekali lagi, ayolah kita buang rasa benci itu, apapun alasannya. Apa pelajaran kita ambil? Kita buang rasa benci, kita ganti dengan kasih sayang dan cinta. Inilah orang-orang yang berhasil hadirin berbahagia, kalau dia mampu membersihkan dirinya daripada rasa benci dan dia ganti dengan rasa cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita, mengkait-kaitkan urusan cinta dan benci ini dengan kesempurnaan iman kita. Kata Rasulullah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mampu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala
Atau kalau dia marah atau membenci sesuatu, itu pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan alasan-alasan ekonomis, bukan alasan-alasan politis dan lain-lain. Wa a'ta lillah, kalau seseorang mampu memberi sesuatu, bersedekah dan lain-lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mana'a lillah, kalaupun dia tidak memberi, dia tahan, nggak jadi dia berikan, itu pun mesti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 perkara ini bisa kita lakukan, kata Rasulullah, faqad istakmalal iman, maka sempurnalah iman dia. Hadirin berbahagia, sambil mendengar pembicaraan ini, saya minta kita semua melihat ke dalam diri sendiri. Apakah yang dibicarakan oleh khatib ini ada dalam hati kita atau tidak ada? Nanti pulang dari sini coba kita raba-raba dada ini. Adakah rasa benci di dalam hati saya? Kepada siapa saya benci? Kenapa saya membenci dia? Segera kita hapus, kita ganti dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa kita tidak boleh membenci, hadirin berbahagia? Yang pertama, rasa benci ini akan menimbulkan permusuhan. Tidak ada orang-orang yang membenci orang yang dia cintai, tidak ada. Kalau dia benci, itu pasti karena akan menjadi musuh pada tingkat apapun. Dan kalau sudah jadi musuh, hadirin berbahagia, maka akan pindah ke satu level lagi, akan dendam. Pindah ke satu level lagi, suatu saat boleh jadi dendam ini akan berakhir dengan tumpah darah, pembunuhan dan lain-lain, yang berbahagia. Oleh sebab itu, marilah kita sekali lagi kita ganti rasa benci itu dengan rasa cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita mampu mengambil langkah ini, sebab yang tadi itu, hadirin berbahagia, rasa benci, permusuhan, dendam, itu adalah doktrinnya syaitan. Syaitan memang mengajak kita ke sana, dan Allah telah mengingatkan kita. Syaitan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu tidak ada maksud lain kecuali dia menanamkan rasa kebencian dan permusuhan itu di dalam hati manusia, supaya nanti kita rusak dan banyak temannya di neraka. Hadirin berbahagia, sekali lagi, marilah kita buang rasa benci kita kepada siapapun, kita ganti dengan rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu